Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mulai mata pelajaran kita dengan mata pelajaran yang paling disukai oleh banyak orang, yaitu mata pelajaran ilmu ekonomi. Kenapa saya katakan paling banyak disukai oleh banyak orang? Karena ilmu ekonomi itu berbagai, apapun profesi seseorang pasti akan perlu ekonomi, karena berkaitan dengan perilaku seseorang dalam memenuhi kebutuhannya saja. Anak-anakku yang sekalian, sebelum kita lebih jauh membahas tentang konsep ilmu ekonomi, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah diterima di SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang ini, dan selamat bergabung bahwa SMA kita ini adalah SMA yang sebelumnya dan sampai sekarang telah menghasilkan output atau keluaran-keluaran yang baik, ya. Oleh karena itu Anda tidak salah memilih sekolah ini. Nah, anak sekalian, perlu kami perkenalkan bahwa nama saya Bukhari, yang di sekolah ini dipercaya untuk mengajar mata pelajaran ekonomi. Nah, bagaimana anak? Untuk kelas yang sudah dibentuk kepengurusan kelas, nanti untuk mempermudah absen dan penilaian, saya mohon dicatat ya teman-teman sekelasnya, nanti supaya bisa kita adakan penilaian. Baik, kita mulai memasuki materi kita yang pertama ini pada bab 1. Pada pelajaran ekonomi ini kita akan bahas tentang konsep ilmu ekonomi. Konsep ilmu ekonomi. Pada konsep ilmu ekonomi ini akan dibahas beberapa hal. Ya, beberapa hal. Yang pertama akan dibahas tentang ilmu ekonomi itu sendiri. Pada konsep ilmu ekonomi ini, yang pertama kita bahas tentang konsep itu sendiri. Di sini bahwa dikatakan ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang perilaku orang atau masyarakat dalam memilih dengan atau tanpa uang, menggunakan sumber daya yang langka, yang memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun masa yang akan datang kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Yang berikutnya, karena ilmu ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka perilaku manusia itu sendiri ada dua macam, ya. Yang pertama, perilaku konsumen dan perilaku produsen. Perilaku konsumen ini dimaksudkan adalah bagaimana konsumen itu berperilaku untuk memperoleh produk yang semakin besar manfaatnya dengan biaya atau dengan uang yang dia miliki. Atau dikatakan bahwa dalam perilaku konsumen itu menginginkan pendapatan yang semakin hari semakin besar. Sedangkan perilaku produsen ini kaitannya dengan produksi barang. Bagaimana seorang produsen berperilaku agar biaya produksi bisa ditekan serendah-rendahnya sehingga menghasilkan barang yang lebih banyak dengan biaya yang murah, dengan barang yang output yang banyak dengan biaya yang rendah, maka produsen bisa menjual dengan harga yang tidak terlalu mahal dan memberikan keuntungan yang besar bagi produsen. Jadi intinya
bahwa perilaku produsen itu dimasukkan untuk menekan biaya produksi, sehingga biaya produksi dengan jumlah yang banyak dan keuntungan yang maksimal. Berikutnya di dalam bab tentang konsep ilmu ekonomi juga dibahas tentang kelangkaan. Kelangkaan dalam ilmu ekonomi sebenarnya membahas tentang jumlah, kualitas, tempat, dan waktu. Disebut langka karena jumlahnya terbatas. Kelangkaan merupakan hal yang pasti dihadapi oleh manusia. Anak-anakku sekalian, di dalam kelangkaan ini dimaksudkan bahwa jumlah barang yang ada itu berkurang, ya. Yang dulunya banyak sekarang berkurang, bahkan sulit didapatkan. Jadi langka itu sulit didapatkan. Jadi katanya dengan jumlah atau output, ya, atau output barang yang kuantitasnya, ya, jumlahnya itu semakin hari semakin berkurang, sehingga terjadi kelangkaan. Suatu contoh, sumber daya alam kita itu sudah mulai langka. Dulu kita dikenal dengan kaya sumber daya alam, sekarang sulit kita dapatkan sumber daya alam itu, seperti gas, minyak bumi, kemudian ada hutan. Ya, kita dulu dikatakan dengan negara tropis yang banyak hutan. Sekarang hutan-hutan sudah banyak, sudah mulai berkurang, ya. Kayu-kayu sudah banyak ditebang, sehingga sulit kita mendapatkan kayu. Kalaupun dapat, harganya cukup mahal. Itu berarti menandakan bahwa kekayaan alam berupa hutan itu sudah mulai berkurang atau sudah mulai langka. Kemudian kelangkaan juga berkaitan dengan kualitas. Kelangkaan juga berkaitan dengan kualitas. Kualitas dalam mutu barang. Sekarang untuk cari mutu barang yang baik itu sangat sulit. Ya, dengan uang yang ada, kita sulit untuk mendapatkan mutu barang atau kualitas barang yang baik. Ya, tapi kalau barang yang murah, yang tidak berkualitas, banyak, ya. Sekarang itu banyak orang memproduksi barang, menekan biaya, tapi kualitas tidak dipenuhi, ya. Sehingga sulit sekali itu mendapatkan kualitas barang yang baik. Selain kelangkaan, kita bahas juga tentang pilihan, ya, atau choice. Jika sumber daya alam yang terbatas tersebut seharusnya mengharuskan kita adanya pemilihan, ya. Harus ada pilihan. Kenapa ada pilihan? Karena sumbernya terbatas, dana kita juga terbatas. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan anak-anak, kita harus menggunakan skala prioritas, ya, skala prioritas. Barang apa yang harus kita penuhi dulu dengan dana yang ada ini? Mulai dari yang paling kita perlukan atau kita prioritaskan sampai yang tidak begitu penting, ya, kita prioritaskan. Jadi kita dulukan yang barang-barang yang memang memenuhi kebutuhan. Skala prioritas. Di sini kelangkaan memunculkan pilihan dan pilihan menimbulkan biaya. Kenapa kita ada pemilihan? Karena langka. Kenapa kita ada pilihan? Karena biaya kita terbatas, uang dana kita terbatas, sehingga kita perlu menggunakan skala prioritas. Yang selanjutnya kita akan kerjakan tentang biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang atau opportunity cost itu adalah biaya yang kita korbankan untuk menggunakan sumber daya dengan tujuan tertentu yang diukur dengan manfaat yang dilepas dari pilihan yang kita tidak pilih. Yang namanya biaya peluang itu adalah biaya yang kita korbankan karena kita memilih sesuatu. Satu contoh, seseorang ada peluang mempunyai pendapatan dari berbagai macam pendapatan. Misalnya pekerjaan A, B, C, D. Pekerjaan A misalnya seseorang menjadi guru dengan penghasilan 1 bulan 5 juta. Pekerjaan B, dia juga bekerja di restoran, sebagai karyawan restoran dengan penghasilan 4 juta per bulan misalnya. C, dia juga misalnya berpeluang karena punya pendidikan ekonomi, jadi peluang untuk menjadi
manajer keuangan di sebuah perusahaan dengan penghasilan 6 juta per bulan misalnya. Seseorang pasti memilih pekerjaan yang punya penghasilan yang besar, yaitu pekerjaan C. Dengan pekerjaan C sebagai seorang manajer keuangan suatu perusahaan, dia punya penghasilan 6 juta per bulan. Maka dia akan mengorbankan biaya peluang, yaitu sebagai apa? Sebagai guru dan sebagai karyawan restoran tadi, ya, yang A dan B. Maka biaya peluang di sini adalah yang A, ya, karena dia mengorbankan yang terbesar, yaitu 5 juta per bulan tadi. Itulah biaya peluang anak. Ini yang sering keluar dalam ujian nasional atau ujian tes penerimaan mahasiswa baru, itu sering keluar seperti itu untuk menangani biaya peluang itu. Selanjutnya anak-anak, kita akan bahas tentang ilmu ekonomi dan pembagiannya. Ilmu ekonomi itu merupakan salah satu ilmu yang paling banyak dipelajari dan dipraktekkan oleh setiap orang. Kenapa? Karena profesi apapun seseorang pasti memerlukan ilmu ekonomi. Mengapa pasti perlu ekonomi? Karena dia hidup dan perlu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga dia perlu paham tentang ilmu-ilmu ekonomi. Makanya ilmu ekonomi itu yang paling banyak dipraktekkan oleh orang, apapun profesinya, apapun jabatan, ya. Bahkan ilmu ekonomi itu sudah berbagai bidang, ya, bidang apapun dia dipelajari ilmu ekonomi. Makanya dikatakan bahwa ilmu ekonomi itu ilmu yang paling banyak dipelajari dan paling banyak dipraktekkan oleh setiap orang. Oke. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih dengan atau tanpa uang. Anak-anak, ilmu ekonomi itu merupakan bagian dari ilmu sosial. Kenapa? Karena ilmu ekonomi itu berkaitan dengan perilaku seseorang. Perilaku seseorang pasti ada berkaitan dengan hubungan atau interaksi dengan manusia yang lain atau orang lain. Makanya dikatakan bahwa ilmu ekonomi itu bagian dari ilmu sosial. Nah, oke. Selanjutnya, dari pengertian di atas, maka jelas bahwa ilmu ekonomi itu ada beberapa hal penting yang perlu kita catat. Yang pertama bahwa ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dan masyarakat, satu, jelas itu. Yang kedua adalah sumber daya yang digunakan untuk produksi berbagai komoditas. Artinya apa? Ilmu ekonomi pasti berbicara masalah komoditas, masalah produk, ya, masalah hasil, ya, barang dan jasa. Yang ketiga, ilmu ekonomi bicara tentang terdapat 3 kegiatan pokok, ya, dalam ilmu ekonomi itu adalah bicara tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu suatu kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana proses bagaimana bisa memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Atau orang mengatakan kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang. Ya. Distribusi yang kedua adalah kegiatan untuk menyalurkan apa? Barang yang diproduksi tadi disalurkan dari produsen ke konsumen. Artinya apa? Dalam kegiatan produksi itu adalah suatu proses bagaimana seseorang bisa menyalurkan produk hasil produksi perusahaan kepada konsumen atau pemakai, ya. Sedangkan yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi itu pemakai atau orang yang menggunakan barang atau orang yang memanfaatkan barang itu. Dalam kegiatan konsumsi adalah proses, ya. Proses itu konsumsi itu proses untuk menghasilkan barang sehingga barang itu bisa dikonsumsi, ya. Proses mengkonsumsi atau menggunakan barang hasil produksi. Saya ulang lagi, bahwa konsumsi adalah suatu proses untuk menggunakan barang-barang hasil produksi. Oke anak-anak, metode ekonomi. Dalam metode ekonomi ini kita sebelumnya akan kita kenalkan dulu tentang ilmu ekonomi dan pembagiannya. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ekonomi deskriptif,
ekonomi terapan dan teori ekonomi. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Ekonomi deskriptif adalah uraian, menguraikan, menjelaskan, memaparkan, ya. Oleh karena itu dalam ekonomi deskriptif ini adalah bagaimana seseorang bisa menganalisis ekonomi dengan menggambarkan keadaan sebenarnya sesuai dengan fakta dalam perekonomian. Misalnya, pada tahun 1997 di Indonesia pernah terjadi krisis moneter, ya, krisis ekonomi atau krisis moneter. Ini terjadi pada tahun 1997, ya. Dengan krisis moneter ini, dalam deskriptif kita harus bisa menjelaskan bagaimana proses awalnya sampai krisis terjadi, sampai bagaimana menangani krisis ini. Waktu itu kita melibatkan IMF, ya, International Monetary Fund atau Badan Moneter Dunia. Itu kita libatkan untuk menyelesaikan krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Ya. Seperti saat ini juga kita bisa menggambarkan bagaimana penanganan krisis itu. Terjadi COVID-19, bagaimana cara menanganinya kita uraikan. Itu namanya ekonomi deskriptif. Menganalisa ekonomi, menganalisis atau menganalisa kejadian fenomena ekonomi dengan cara menguraikan sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Kemudian ekonomi terapan. Ekonomi terapan itu salah satu cabang ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perekonomian. Di sini jelas digambarkan, dalam ekonomi terapan itu harus ada kebijakan, harus ada aturan dulu. Nah, aturan ini dibuat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Seperti yang terjadi pada saat ini, ketika kita mengalami musibah atau cobaan COVID-19 ini, perekonomian kita diambang, bukan kehancuran, ini diambang terjadi masalah. Sehingga pemerintah perlu melakukan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan untuk mengatasi masalah ini. Nah, aturan-aturan atau kegiatan untuk mengatasi masalah ini apabila diterapkan, itu kita sudah melaksanakan ekonomi terapan. Menerapkan aturan atau kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang timbul. Oke, ya. Itu. Sekarang teori ekonomi. Teori ekonomi terjadi menjadi dua, ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro anak-anak dikenal dengan ekonomi kecil. Kenapa dikatakan kecil? Karena cakupannya tidak sampai nasional, ya. Ini paling besar adalah masyarakat sekitar dan perusahaan yang ada di sekitarnya. Jadi cakupan ekonomi mikro ini bicara tentang permasalahan ekonomi yang ada di sekitarnya. Satu contoh misalnya biaya produksi, harga barang, kemudian pendapatan masyarakat sekitar dan seterusnya. Itu mikro. Tetapi kalau ekonomi makro itu bicara ekonomi secara agregat, ya, secara keseluruhan. Jadi skupnya adalah nasional bahkan internasional. Skupannya lebih luas. Contohnya apa? Kita bicarakan tentang pengangguran, itu nasional. Kemiskinan nasional. Pendapatan nasional. Kemudian kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, bicara juga tentang pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, sampai sini materi kita untuk pertemuan pertama ini. Kita hari ini tidak ada tugas, karena saya yakin untuk materi yang pertama ini banyak dari Bapak Ibu guru kalian nanti akan menyampaikan materi yang ada. Jadi tugas mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Demikian materi kita sampaikan, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dengan materi yang sama. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.